Halo Mezami Serba Definisi, jumpa lagi kita dalam pelajaran matematika. Nah, pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan tentang limit fungsi aljabar, namun dengan cara yang paling dasar yaitu metode substitusi. Jadi di saat awal-awal kita pelajari tentang limit fungsi aljabar, metode yang paling awal diperkenalkan adalah metode substitusi. Nah, bagi yang baru mempelajari tentang limit fungsi aljabar, nah mari kita berkenalan apa itu metode substitusi. Di sini dikatakan metode substitusi adalah metode yang langsung memasukkan nilai peubah dari suatu variabel. Nah, jadi kalau kita perhatikan dalam sebuah limit, ada yang mengandung variabel seperti X ya, yang pada umumnya. Nah, nilai X ini menuju ke berapa, itulah yang harus kita replace, kita gantikan. Ya. Jadi kalau seandainya masih juga bingung, ya, mari ya kita coba dengan contohnya. Ya. Misalnya di sini contoh 1, limit X menuju 2 untuk 2X kuadrat tambah 5. Kalau kita perhatikan variabelnya yang mana, yaitu X ya. Nah, X ini nilainya 2. Nah, sehingga di sini kita nanti masukkan atau kita ganti X dengan nilai 2. Nah, ini yang dimaksud dengan definisi metode substitusi adalah metode yang langsung memasukkan nilai peubah dari suatu variabel. Nah, kalau kita punya limit X menuju 2 untuk 2X kuadrat tambah 5, berarti berapa nilai limit untuk fungsi tersebut? Kita sudah tahu langkah-langkahnya ya. Dengan demikian, kita cukup gantikan nilai X 2 untuk variabel X pada 2X kuadrat ya. Dimana ini yang disebut dengan substitusi, sehingga kita dapatkan nilai limitnya adalah limit X menuju 2 untuk 2X kuadrat tambah 5. X di sini ya gantikan dengan 2, sehingga 2 kali 2 pangkat 2 tambah 5. Nah, 2 dikuadratkan atau 2 pangkat 2 itu 4 ya. 4 kali 2 8. 8 tambah 5 13. Sehingga kita dapatkan limit X menuju 2 untuk 2X kuadrat tambah 5 apabila dilakukan secara substitusi nilainya adalah 13. Nah, sampai di sini saya rasa kita sudah mulai memahami apa itu metode substitusi. Nah, kita coba contoh satu lagi. Contoh 2. Perhatikan di sini limit X menuju 2 untuk 2X kuadrat tambah 4 per 2X tambah 2. Nah, di sini ini adalah bilangan pecahan ya, pembilang dan penyebut. Nah, kalau kita perhatikan yang mana variabelnya ya. Kalau kita lihat untuk yang sisi atas terdapat juga variabel X pada 2X kuadrat, kemudian variabel X pada 2X ya. Ini nanti yang harus kita gantikan dengan nilai peubahnya berapa, itu 2 ya. Oke, berarti berapa nilai limit untuk fungsi tersebut ya. Caranya yaitu dengan memasukkan nilai X2 untuk variabel X pada 2X kuadrat dan 2X ya. Nah, ini yang kita lakukan secara substitusi, sehingga penyelesaian limit di atas kalau kita lakukan substitusi kita dapatkan limit X menuju 2 untuk 2X kuadrat tambah 4 per 2X tambah 2 sama dengan ya, X di sini ganti dengan nilai 2, berarti 2 kali 2 pangkat 2 tambah 4. Kemudian yang X di sini gantikan dengan 2. 2 kali 2 tambah 2. 2 pangkat 2 itu 4 ya. 4 kali 2 8. Kemudian 2 kali 2 4. 4 tambah 2. 8 tambah 4 itu hasilnya adalah 12. 4 tambah 2 6 ya. Nah, 6 sehingga kita dapatkan 12 per 6.
12 per 6 adalah 2. Nah, sampai di sini kita sudah sangat jelas mengetahui bagaimana melakukan metode substitusi untuk suatu fungsi, untuk suatu limit fungsi aljabar. Nah, namun ada hal yang perlu kita ketahui, yaitu tentang aturan penggunaan metode substitusi. Dikatakan di sini penggunaan metode substitusi pada limit fungsi aljabar tidak dapat digunakan apabila hasil yang diperoleh adalah bentuk tak tentu atau tidak terdefinisikan. Nah, pertanyaannya adalah seperti apakah bentuk tak tentu tersebut? Ya, yang dimaksud dengan bentuk tak tentu dari suatu limit adalah limit yang menghasilkan nilai 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga dan tak hingga kurang tak hingga apabila setelah dilakukan metode substitusi. Nah, lalu kalau setelah dilakukan metode substitusi didapatkan bentuk tak tentu seperti nilai-nilai di atas, yaitu 0 per 0, tak hingga per tak hingga, dan tak hingga kurang tak hingga. Nah, seandainya kita dapatkan nilai tak tentu, ya, jika setelah disubstitusi didapatkan nilai 0 per 0, maka dilakukan metode pemfaktoran. Ya. Ini berarti jelas adalah untuk bilangan bentuk pecahan. Ya. Jika seandainya limitnya dalam bentuk akar dan menghasilkan bentuk 0 per 0, maka dilakukan metode perkalian faktor sekawan. Apabila sebuah fungsi limit setelah disubstitusi diperoleh nilai tak hingga per tak hingga, maka harus dilakukan metode lain, yaitu metode membagi dengan pangkat tertinggi dari suatu variabel X. Apabila setelah disubstitusi, dilakukan metode substitusi, didapatkan nilai tak hingga kurang tak hingga, maka dilakukan metode perkalian faktor sekawan. Nah, jadi ada beberapa aturan memang dalam penggunaan metode substitusi. Poinnya adalah tidak boleh menghasilkan bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu itu seperti apa? Itu adalah 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga dan juga tak hingga kurang tak hingga. Untuk lebih memahami konsep atau teori tentang metode substitusi, mari kita lanjutkan dengan contoh soal. Soal nomor 1. Tentukanlah nilai limit fungsi aljabar di bawah ini. Limit X menuju 2 untuk X pangkat 3 tambah 2X kurang 5. Nah, pembahasannya adalah kita tinggal masukkan ya nilai X-nya itu 2 ke masing-masing variabel mengandung nilai X ya. Sini ada 2 variabel berarti X pangkat 3 dan 2X ya. Tinggal kita masukkan. Ini kita lakukan secara metode substitusi. Nah, setelah kita masukkan ya X ini ya 2 dipangkatkan 3. Kemudian 2X 2 kali 2 kurang 5. 2 pangkat 3, 8. 2 kali 2, 4 ya. Sehingga kita dapatkan 8 tambah 4 kurang 5. Kemudian 8 tambah 4 itu 12 kurang 5. 12 kurang 5 berapa? Itu 7 ya. Jadi jawabannya adalah 7. Jadi setelah kita lakukan metode substitusi untuk limit X menuju 2 pada X pangkat 3 tambah 2X kurang 5 itu nilainya adalah 7. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Tentukanlah limit fungsi aljabar di bawah ini. Limit X menuju 3 untuk akar 7X tambah 4. Ya. Nah, di sini yang mengandung variabel X itu adalah pada 7X. Ya, cuman hanya 1. Sehingga di sini kita langsung gantikan X-nya dengan nilai 3.
Jadi setelah kita gantikan 7 kali 3 ya, karena X-nya 3. Tambah 4, 7 kali 3, 21 ya. Tambah 4, 21 tambah 4, itu hasilnya adalah 25. Nah, ini masih dalam bentuk akar. Akar 25, akar kuadrat dari 25 adalah 5. Kan 5 kali 5 pangkat 2 adalah 25. 25 ya. Sehingga limit X menuju 3 untuk akar 7X tambah 4 itu adalah 5. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Tentukanlah nilai limit fungsi aljabar di bawah ini untuk ya limit X menuju 2 terhadap X kuadrat kurang 4 per ya X kuadrat kurang 3X tambah 2. Ini bilangan pecahannya, pembilang dan penyebut. Kalau kita perhatikan di sini ya, itu yang mengandung variabel X ya, di sini 1, kemudian di sini 1, di sini 1. Ada 3 ya. Sehingga di sini kita gantikan nilainya dengan 2. Sehingga kita dapatkan 2 ya, yang untuk di sini pangkat 2 kurang 4. Kemudian yang bagian di sini 2 juga dikuadratkan. Kemudian 3X berarti X-nya diganti dengan 2. Sehingga dapatkan 3 kali 2. Nah, 2 pangkat 2, 4 ya. 2 pangkat 2, 4. Kemudian turun, ini 4. 2 pangkat 2, 4 juga. Kemudian 3 kali 2 adalah 6. Tambah 2. 4 kurang 4 berapa? 4 kurang 4 itulah 0. 4 kurang 6 itu min 2. Tambah 2. Kemudian 0 per min 2 tambah 2, 0. Sehingga kita dapatkan 0 per 0. Ingat, 0 per 0 adalah salah satu bentuk tak tentu atau tak terdefinisikan. Nah, masih ingat yang penjelasan di awal bahwa apabila metode substitusinya menghasilkan nilai 0 per 0, maka tidak berlaku metode tersebut, sehingga harus dilakukan metode yang lain. Nah, di sini metode yang kita gunakan adalah metode pemfaktoran ya. Jadi limitnya bukan 0 per 0, sehingga harus lakukan metode pemfaktoran. Nah, apa pemfaktoran ya? Di sini kita cari X kuadrat kurang 4 ini, kalau kita faktorkan ya, itu menjadi X tambah 2 kali dengan X kurang 2. Nah, begitu juga dengan X kuadrat kurang 3X tambah 2. Kalau difaktorkan itu adalah X kurang 2 kali X kurang 1 ya. Untuk X menuju 2. Nah, di sini tinggal ada yang bisa dicoret. Oke, kalau kita lihat di sini ini bisa dicoret ya. Ini X kurang 2, X kurang 1 bisa ya. Sama-sama bisa dicoret sehingga kita dapatkan limit X menuju 2 untuk X tambah 2 per X kurang 1. Nah, di sini baru kita masukkan nilainya. Kita lakukan substitusinya. Ya. Ganti X-nya berapa? 2 kan? 2. 2 tambah 2. Kemudian X ini juga 2. 2 kurang 1. 2 tambah 2, 4 ya. 4. Kemudian 2 kurang 1, 1. 4 bagi 1, 4. Nah, demikianlah ya. Kalau seandainya waktu di awal dilakukan substitusi ketemunya 0 per 0 atau bentuk tak tentu, maka kita harus lanjutkan dengan metode yang lain. Harus kita gantikan dengan metode yang lain. Nah, untuk kasus ini, itu lakukan dengan metode pemfaktoran. Sehingga hasil limitnya adalah 4. Lanjut, contoh soal nomor 4. Nah, ini untuk limit tak hingga. Tentukanlah nilai limit fungsi aljabar di bawah ini. Limit X menuju tak hingga untuk 2X kuadrat kurang 5 di per berapa? Di per X kuadrat kurang 3. Nah, kita di sini akan lakukan substitusi terlebih dahulu ya. Kita akan lihat berapa nilai yang kita dapatkan. Jadi kita masukkan nilai X-nya itu tak hingga 2 tak hingga kuadrat ya, ini kan X kuadrat ya, ganti dengan tak hingga dikuadratkan. Kemudian yang sisi ini X kuadrat juga gantikan dengan tak hingga kuadrat. Nah, tak hingga kuadrat ya,
dikali 2 ya, tak hingga kuadrat ya tak hingga kali 2 lah tak hingga kurang 5. Begitu juga di sini, tak hingga dikuadratkan itulah tak hingga. Sehingga kita dapatkan untuk sementara adalah tak hingga kurang 5 diper tak hingga kurang 3. Nah, tak hingga kurang 5 dibagi dengan tak hingga kurang tak hingga, itu di sini tak hingga juga, di sini tak hingga juga. Nah, tak hingga apa tak hingga per tak hingga itu juga adalah bentuk tak tentu. Sehingga di sini kita tidak bisa menerapkan metode substitusi. Harus dilakukan metode lain, yaitu di sini metode dengan membagi pangkat tertinggi dari fungsi tersebut. Di sini kalau kita lihat pangkat tertingginya adalah ya 2 ya pada variabel X, sehingga masing-masing yang mengandung variabel X kita bagi dengan X kuadrat, sehingga limit X menuju tak hingga untuk 2X kuadrat kurang 5 diper X kuadrat kurang 3 itu karena dibagi dengan pangkat tertinggi, sehingga kita dapatkan 2X kuadrat per X kuadrat ya, 5 diper X kuadrat juga bagi dengan X kuadrat di sini per X kuadrat 3 per X kuadrat ya, yang dimerah-merahkan di sini itu dibagi dengan pangkat tertingginya. Sehingga dari sini kita dapatkan nih habis ya, habis 2, ini juga habis 1, sehingga kita dapatkan limit X menuju tak hingga itu 2 kurang per 5X kuadrat per 1 kurang 3 per X kuadrat. Nah, kemudian kita masukkan nilai atau kita lakukan secara substitusi ya, yaitu X-nya itu adalah tak hingga ya. 2 X kuadratnya gantikan dengan tak hingga kuadrat. Begitu juga dengan 3 per X kuadrat ini gantikan dengan tak hingga. Sehingga kita dapatkan seperti ini. 2 kurang 5 per tak hingga kuadrat diper 1 kurang 3 per tak hingga kuadrat. Nah, berapa nilainya? Ya, 2 kurang 5 dibagi tak hingga kuadrat adalah tak hingga. 5 diper tak hingga itulah 0 ya. 1 kurang 3 per tak hingga kuadrat ya. Tak hingga kuadrat di apa? Tak hingga kuadrat itu tak hingga. 3 per tak hingga itu adalah 0 ya. 5 per tak hingga juga 0. Jadi kita dapatkan 2 kurang 0 per 1 kurang 0. 2 kurang 0, 2. 1 kurang 0, 1. 2 bagi 1, 2. Nah, begitulah cara kita menyelesaikan ya sebuah limit fungsi aljabar ya, terutama di mana kita fokus pada metode substitusi. Jadi ada beberapa aturan yang memang kalau metode substitusi tidak berlaku, kita harus lakukan dengan metode yang lain. Nah, demikianlah ulasan cara singkat tentang penggunaan metode substitusi dalam sebuah fungsi limit aljabar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Merci.